tahun 2032, penganalisa ekonomi meramalkan kuasa besar ekonomi dunia akan berada di tangan China. Amerika kaya, tapi 10 tahun lagi uangnya telah dibelanjakan untuk perang dan alat perang. China akan menjadi pemimpin ekonomi, diikuti oleh Amerika, kemudian India, Jepun, Jerman, dan paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun yang akan datang. Sehingga Indonesia sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Kita akan lihat di dada-dada akhbar, amah daripada Malaysia disetrika mukanya oleh orang Indonesia. Pernahkah mendengar istilah Malacca Dilemma? Ada yang tahu, ada yang tidak tentunya. Oke, nggak apa-apa. Saya akan memulai video ini sesuai dengan janji saya untuk mengingatkan tentang Malacca Dilemma atau Selat Malaka pentingnya bagi Cina. Setelah pemimpin besar Cina Deng Xiaoping menggaungkan reformasi ekonomi Cina, maka Cina menyadari bahwa Cina bergantung pada energi dari luar Cina. Sayangnya, Cina tidak mempunyai cukup cadangan energi nasional, baik itu berupa BBM, batu bara, uranium nuklir yang saat ini dapatnya dari Mongol, dan 85% harus diambil dari luar Cina. Mulailah mereka membangun strategi tentang minyak, gas batu bara, dan sumber energi lain, termasuk uranium. Gas dari Myanmar dan Pakistan ditarik namun tidak bisa dipipakan melalui sisi timur Cina, hanya sebagian barat Cina dan tengah yang saat ini banyak penduduknya. Sebagai catatan, 70% penduduk Cina berlokasi di sisi timur Cina, ke arah utara dan selatan. Semua daerah industri di tepi pantai pelabuhannya sisi timur. Karena itu infrastruktur yang dibangun semua di sisi timur dan semua menyambung wilayah industri. Semuanya jalanan, kereta api, pelabuhan laut, semua di sisi timur adalah untuk penunjang industri dan niaga. Mereka meniru Amerika tahun 40-an dan tahun 60-an. 20 tahun Amerika membangun criss-cross, jalan bebas hambatan di seluruh Amerika dan kereta api. Dan itu adalah semua menyambung jalan industri dan kebutuhan logistik. Itu yang terlebih dulu, bukan untuk kebutuhan kendaraan pribadi. Itu adalah strategi Cina dan itu adalah strategi Amerika. Cina menarik gas dari Pakistan dan Timur Tengah akhirnya harus dibuat dalam bentuk LNG karena jalan laut lebih murah. Selain itu lebih mudah handlingnya. Energi Cina ditarik juga dari Afrika Timur, dari Afrika Tengah dan dari Timur Tengah atau Selat Hormuz. Semua melalui Pakistan, Myanmar, dan terakhir pasti lewat Selat Malaka. Yang berikutnya adalah Cina perlu batu bara dari Indonesia dan dari Australia yang paling besar. Dan batu bara tersebut semuanya lewat Selat Makassar. Strategi obor Cina, One Belt One Road Cina, ada hal yang ditarget kepada negara-negara pemberi energi Cina, yaitu pasti di trap. Ini yang namanya geopolitik Cina. Kita harus kenal sekali yang namanya geopolitik Cina. Apa buktinya Indonesia misalnya di trap? Sebentar, kita lanjut ya. Sisi tahun 2006, Cina sadar betapa pentingnya Selat Malaka, betapa pentingnya Malaysia dan Indonesia. Karena energi, minyak, dan gas merupakan 60% kebutuhan energi Cina. Maka, manuver terhadap Malaysia dengan membangun aliansi penguasa waktu itu dan petinggi UMNO, dulu adalah Najib, dan berusaha Najib adalah di tangan Cina. Cerita itu bukan cerita angin semilir. Kita tahu bahwa setiap pemerintahan, setiap pemilu, negara asing selalu berkepentingan untuk bermain. Sementara di tahun 2006, Indonesia itu masih American boy banget. Cina tetap pintar. Dia merangsek perlahan dan Cina dapat batu bara gede-gedean di zaman waktu itu. Oke, sejauh ini kita mulai mendapatkan beberapa buah fakta. Fakta pertama, pentingnya Selat Malaka bagi Cina. Fakta kedua adalah pentingnya batu bara Indonesia untuk Cina. Sekarang kita mengandaikan, kalau Anda adalah Xi Jinping, Presiden Cina saat ini, apakah Anda tidak akan mencoba mengendalikan Indonesia dan Malaysia? Jawabannya adalah harus. Sekarang, kalau kita jadi Indonesia, apa manfaat yang Indonesia dapat dari Cina saat ini? Rasanya berat sebelah. Cina dapat lebih banyak manfaatnya. Cina dapat Selat Malaka, Cina dapat batu bara, surplus perdagangan Cina lebih besar, kita impor semuanya dari Cina. Secara dagang kita tekor, secara pemanfaatan lahan kita tekor.